Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Jenderal Dudung dianggap kurang tepat menjabat Kasat. Rusak kita. Penggiat media sosial Helmi Felis menyebut, jika Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tidak tepat ditempatkan menjadi Kasat. Pernyataan itu dilontarkan saat mengomentari pernyataan Jenderal Dudung terkait penembakan 3 prajurit TNI oleh kelompok separatis teroris Papua di Desa Tigilobak, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari. Jenderal Dudung menyebut jika dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran terhadap KTSP tersebut. Saya tidak bisa adakan pengejaran. Adakan ini, saya tidak bisa. Itu kewenangan Panglima TNI, jelas Dudung kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 27 Januari. Menurutnya, kewenangan KSAD hanya sebatas menyiapkan personel di Papua. Selebihnya, kewenangan operasional dijalankan Panglima TNI Andika Perkasa. Jadi begini, kalau TNI AD kan hanya menyiapkan personel. Operasional di sana kan kewenangan Panglima TNI, bukan saya, ucap dia. Menanggapi pernyataan Jenderal Dudung itu, Helmi menyebut kalimat Dudung tidak diplomatis. Ia bahkan menyebut jika Jenderal Dudung tidak tepat menempati jabatan Kasat. Tidak diplomatis sama sekali. Dudung kurang tepat untuk ditempatkan di Kasat. Rusak kita. Netizen pun angkat bicara. Niko Chung nggak punya prestasi apa-apa di bidang tempur dan tugas operasi. Darahnya cuma mendidih kalau lihat baliho. Netizen lain menanggapi, Taufik Wowo, jabatan hasil menjilat, ya rusak negara ini. Edi Rumpoko membalas, tepatnya Edi dan Ramil, bukan Kasat, salah penempatan. Berita kedua, ramalan Faisal Basri, pemerintahan Jokowi ambruk sebelum 2024. Ekonom senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligarki ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK, tahulah ya, yang biasanya tak dapat melapor. Katanya, Sabtu 29 Januari. Jadi, mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok, dan sebagainya itu, sambungnya. Dia pun memperkirakan bahwa pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Diketahui bahwa 2024 adalah akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Saya prediksi tak sampai 2024, secara moral pemerintahan ini sudah ambruk, karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal, dan skandalnya makin besar, jelas dia. Lanjut Faisal, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya. Akhirnya rakyat tahu semua, dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu, agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud, tambahnya. Berita ketiga, bagaimana mungkin Ahok menjadi pemimpin IKN? Jadi komut Pertamina saja tak becus. Usulan nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur oleh PDI Perjuangan tidak tepat. Menurut Direktur Politikal dan Public Policy Studies P3S Jerry Masi, Ahok memiliki track record yang tak bagus karena pernah tersandung kasus hukum dan membuat sejumlah kontroversial di Pertamina. Ahok belum lama dilaporkan ke KPK soal dugaan kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Jadi agak rancu
dia diusulkan PDIP, ujar Jerry kepada wartawan kantor berita politik Ermol, Sabtu 29 Januari. Jerry mengurai, Ahok pernah mendekam di jeruji besi akibat kasus penistaan agama saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Jerry juga memandang Ahok tak becus bekerja di Pertamina. Ia belum mampu bekerja sesuai tupoksinya sebagai komisaris utama Pertamina sebagaimana ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Jadi, sebaiknya Jokowi cari alternatif lain, seleksi dan selektif dalam memilih pemimpin IKN. Begitu kata Jerry. Berita keempat, Jaksa Agung hapus pidana korupsi di bawah 50 juta rupiah. Koruptor makin semangat korupsinya. Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, Kurnia Ramadana, mengkritik pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang ingin menghapus pidana bagi pelaku korupsi di bawah 50 juta rupiah. Menurutnya, kebijakan yang keliru itu malah akan membuat koruptor makin bersemangat untuk mengkorupsi duit negara. ICW meyakini pernyataan Jaksa Agung itu akan semakin menambah semangat para pelaku untuk melancarkan praktek korupsi karena tidak akan diproses hukum, kata Kurnia, dikutip dari Antara 28 Januari. Kurnia menjelaskan, hingga kini Pasal 4 Undang-Undang tentang penghapusan tindak pidana korupsi Undang-Undang Tipikor masih berlaku. Ketentuan itu menyebut bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan pelaku tindak pidana. Patut diingat, mengembalikan dana hasil praktik korupsi hanya dapat dijadikan dasar untuk memperingan tuntutan dan hukuman, bukan malah tidak ditindak, kata dia. Oleh sebab itu, Kurnia menegaskan bahwa pernyataan Jaksa Agung perihal penghapusan pidana pelaku korupsi di bawah 50 juta rupiah dan menggantinya dengan mengembalikan kerugian negara kurang didasari argumentasi hukum yang kuat. Kurnia menilai pernyataan Jaksa Agung malah akan menimbulkan persoalan lain, yakni para pelaku korupsi akan beranggapan bahwa kerugian negara di bawah 50 juta rupiah tidak akan menjalani proses hukum. Sebagai informasi, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI sebelumnya menyatakan akan menghapus pidana korupsi di bawah 50 juta rupiah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah 50 juta rupiah untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara, kata Burhanuddin.